Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian dirahmati Allah, malam hari ini kita berkumpul di sini. Ini adalah pertama kalinya saya berkunjung silaturahim di Masjid Konsulat ini, Masjid Pemuda. Semoga pertemuan kita ini diberkahi Allah sehingga kita bersaudara itu sampai nanti yaumil qiyamah, sampai nanti kita ketemu di akhirat dimasukkan dalam surganya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian dirahmati Allah. Karena saya juga salah satunya juga takjub ya. Masya Allah, di masjid ini banyak sekali para aktivisnya ya, dari berbagai usia. Ya, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, dari yang mas-mas, dari mbak-mbak, ya, dari adik-adik. Ya. Semuanya ada di sini. Saya rasa ini adalah masjid yang mampu memberikan dampak positif nanti bagi masyarakat di sekitar sini ya. Semoga semakin banyak orang baik di sekitar kita. Semoga masjid ini akan diberikan rezeki oleh Allah sehingga bisa lebih besar lagi, bisa nampung orang jauh lebih banyak lagi. Amin ya. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Malam hari ini kita sharing ya, ngaji tentang judulnya bersih-bersih hati ya. Jadi kalau saya kenapa kok membahas tentang masalah hati ya? Bentar lagi kita mau Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita rindukan setiap tahun. Yang mana di bulan Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat untuk membersihkan hati. Tapi sebelum menyambut Ramadan ini, sebelum kita masuk di Ramadan, hati kita sudah bersih dulu seharusnya. Berusaha agar bersih supaya Ramadan itu dari sejak awal, hari pertama ya kan, sampai akhir nanti kita benar-benar mendapatkan potensinya secara maksimal. Banyak orang-orang yang ketika mendekati Ramadan itu beberapa jenis ya orang itu. Ada yang jenis orang yang sangat-sangat rindu sehingga ingin segera bertemu dengan Ramadan. Hatinya sama seperti merindukan pasangannya ya, bagi yang sudah punya pasangan ya. Bagi yang adik-adik, wis bayangin aja rindu sama orang tua gitu aja ya. Gitu. Kalau lama nggak ketemu rindu, ya. Ada juga orang yang biasa-biasa saja, nggak rindu. Ketemu, ketemu biasa, ya. Gitu. Kapan Ramadan? Ya kurang seminggu. Oh iya. Ya biasa banget. Ya garing, ya garing. Ada juga orang yang responnya terhadap Ramadan cenderung merasa berat, merasa nggak nyaman, sehingga Ramadan mau deket tuh udah yang dia walah Ramadan mana gitu ya, poso mana, gak poso awan-awan luwe ya, opo meneh poso, ya gitu. Pokoknya menggerutu, meskipun mungkin dalam hati ya, tapi ya alhamdulillah kalau nggak sampai terucapkan ya, kemudian nanti ingat Allah dan istighfar ya. Tapi kalau sampai terucapkan ya sama-sama juga harus istighfar gitu ya. Ya, tapi apa yang menyebabkan orang itu kemudian merespon dengan respon-respon yang berbeda itu? Itu sebenarnya masalahnya ada di hati. Karena hati itu seperti teko, Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalamnya itu isinya air yang bersih, maka dia hanya akan mengeluarkan air bersih itu saja. Dia nggak akan ngeluarin yang lain. Tapi kalau teko itu diisi air yang kotor, maka dia dituang keluarnya juga yang kotor. Makanya nggak ada orang yang omongannya elek,
ya, tapi hatinya bersih, tidak mungkin, gak masuk akal. Di sisi lain, tidak mungkin juga orang yang tutur katanya baik, ya, tetapi hatinya kotor, ya, gak mungkin. Gitu. Jadi seseorang itu hanya akan berperilaku, bersikap, berkata-kata, ya, itu semua adalah cerminan dari hatinya. Nah, malam hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa masalah hati itu adalah masalah paling krusial di dalam agama. Kalau Allah itu menghisap amal hambanya, kata Nabi yang pertama itu adalah sholatnya, betul ya? Betul ya? Ya, itu kalau amal fisik. Kalau amalnya fisik, itu yang dihisap pertama nanti memang sholatnya. Tetapi sebelum menghisap amal fisik, itu yang dihisap dulu amal hatinya. Karena sholat itu kalau hatinya nggak bersih, maka sholatnya nggak diterima. Karena syaratnya seseorang itu beramal, itu dua. Amalnya itu, niatnya ikhlas, hatinya bersih karena Allah atau enggak. Yang kedua, dia beramal berdasarkan tuntunan. Kalau dua syarat ini nggak dilakukan salah satu saja, maka amalnya nggak diterima sama Allah. Maka sebelum kita bicara sholat, amal fisik, maka orang yang mau sholat itu harus meluruskan dulu niatnya. Makanya rukun sholat itu kan yang pertama niat. Ya, sepenting itu masalah hati itu. Ya, makanya orang itu mau beramal sebanyak apapun, kalau hatinya itu tidak bersih, hatinya kotor, maka amalnya nggak diterima. Ya, bahkan dikatakan banyak sekali ya orang yang misalnya dalam hadis Nabi itu mengatakan, Nabi SAW mengatakan begini, orang yang mendengki, ya, orang dengki itu hatinya bersih atau kotor? Kotor. Orang yang mendengki itu seperti dia membakar kayu bakar itu dibakar oleh api. Ibaratnya begitu. Jadi amal-amalnya itu habis dimakan api. Dimakan sama kotornya hati, kedengkian. Nah, kalau kita ini hati-hati ya, kalau ada orang, wah, rajin sholat, rajin ngaji, tapi sukanya dengki sama orang, hasad. Ada orang lain dapat kebaikan dari Allah, dia nggak suka, iri. Ya. Iri itu levelnya masih bisa positif, bisa negatif. Iri itu masih bisa positif. Kalau misalnya contoh dalam hadis disebutkan orang itu boleh iri dalam konteks apa? Kalau dia amal ibadahnya banyak, itu kita boleh iri. Ya. Tapi kalau sudah masuk dengki, maka dengki itu pasti negatif. Sehingga dia seperti api yang membakar kayu itu. Ya. Kalau dia udah gosong, ya, maka kayu itu udah nggak berbentuk lagi. Gitu. Nah, kalau orang dengki, amalnya sebanyak apapun akan hangus gara-gara dengkinya. Makanya ini penting sekali kita kalau bahas tentang masalah hati. Karena banyak orang yang dia tidak merasa dirinya ini sebetulnya punya masalah krusial dalam masalah ini, hati. Tetapi dia nggak ngerasa. Ya. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian dirahmati Allah. Ketika kita bicara tentang masalah hati ini, banyak sekali di dalam Al-Quran ya, misalnya contoh di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 162. Allah berfirman, ya, Kul, ya, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya ya, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini juga termasuk sebagiannya dibaca ketika kita doa iftitah, betul ya? Sebetulnya doa iftitah itu luar biasa. Makanya kadang ada orang yang sholat nggak baca doa iftitah itu katanya, oh itulah cuma sunnah sih. Cuma katanya. Ya, sunnah itu dibilang cuma. Nah, ini keliru ini. Padahal artinya luar biasa. Coba kalau kita menghayati doa iftitah kita, yang salah satunya versinya ini, ya ada kutipan yang ada dalam Al-Quran ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita itu setiap sholat artinya kita itu di reminder lagi.
kita itu diulang lagi, kita itu melakukan repetisi pengulangan dalam hati, diteguhkan lagi bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu semuanya hanya untuk Allah, Rob semesta alam. Coba bayangkan kalau kita 5 waktu itu, kita selalu melakukan repetisi dalam benak kita, dalam hati kita itu dimurnikan lagi, bahwa setiap apa yang kita jalani sebenarnya ujung-ujungnya kepada Allah. Maka tidak ada orang itu kemudian punya penyakit-penyakit hati. Hatinya kotor. Dikotori dengan dunia, dikotori dengan hawa nafsu. Nggak ada. Makanya kalau orang itu sholatnya benar, maka amal yang lain ikut benar. Uripe genah. Nggak ada orang yang sholatnya rajin tapi uripe gak genah. Kemungkinannya cuma satu. Sholatnya tidak dihayati. Ya, makanya banyak di antara kita hidup sudah puluhan tahun, ada yang usia 50, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20-an, ada yang belasan, ya kan? Ada yang belum sampai belasan ya, masih di bawah 10 tahun. Kalau yang masih muda-muda ya, masih belum balik apalagi, masih punya waktu lah untuk belajar ya, supaya nanti ketika balik itu ya, kemudian Allah berikan tanggung jawab amalnya itu kalau dibandingkan dengan yang usianya sudah 50, 40, 30 itu terus kemudian belum tahu, belum paham, belum bisa memaknai apa yang dibaca ketika sholat, ya itu memang sepertinya harus segera ya, untuk memperbaiki sholatnya. Karena sholat tuh kalau kita pengen khusyuk, gimana caranya kalau kita nggak paham isinya? Ya kan? Kalau ditanya gimana caranya khusyuk? Caranya khusyuk itu yang ngerti yang diomong nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya apa yang diucapkan di situ, ngerti maksudnya. Ya. Nah, kalau ngerti maksudnya, ketika diucap waktu sholat, dia bisa menghayati. Kalau nggak ngerti maksudnya, gimana cara menghayati? Makanya dulu ketika saya awal-awal hijrah ya, saya tuh dulu belajar agama itu baru setelah lulus kuliah Bapak Ibu sekalian. Serius belajar agama itu setelah lulus kuliah. Sebelum itu nakal-nakal ya. Pada saat itu yang pertama kali saya harus perbaiki sholat. Jadi saya tuh beli buku tuntunan sholat itu. Tak wapal maneh Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai nol lagi. Lah apakah saya nggak hafal itu? Hafal saya. Tapi saya nggak ngerti maknanya. Lah terus gimana PR saya untuk bisa khusyuk? Kalau nggak ngerti maknanya. Makanya ketika itu PR saya adalah dalam waktu beberapa hari harus sudah menguasai apa yang dibaca ketika sholat. Baik, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang itu diberikan oleh Allah kenikmatan di dunia. Ada yang diberi hidayah, kemudian mereka berhijrah dari masa lalunya yang buruk, kemudian sekarang menjadi lebih baik. Tetapi orang yang sudah berhijrah, terkadang banyak yang fokusnya berhijrah itu hanya fisiknya saja. Sehingga yang berubah itu penampilan biasanya yang pertama. Ya. Kan ada tuh orang, wah sekarang wis jilbaban saiki, wis syar'i jilbabnya gitu. Pertama kali yang dirubah biasanya fokus sama, waduh aku nggak kelambi opo. Nek sholat ya akhirnya beli baju yang lebih islami lah begitu ya. Jenggotnya mulai dipelihara gitu ya. Kan gitu. Supaya penampilan fisik ini kemudian menjadi simbol ya perubahan dari yang nggak baik jadi baik. Tetapi jarang Bapak Ibu sekalian, yang kemudian menjadi fokus kita itu lebih pada hatinya dulu yang dibersihin. Maksud saya begini, bukan kemudian yang tadi tidak penting, bukan. Jadi jangan terus kemudian, oh berarti yang jilbabi hatinya dulu ya. Ya apa cara jilbabi hati ya? Rodok bingung saya. Ya. Nanti kalau ditilang polisi bilangnya, loh saya itu menghelmi hati saya dulu. Iya apa cara menghelmi hati? Iya tetap fisik oke, itu memang harus lah.
secara penampilan, secara ini bagaimana kemudian Rasulullah memerintahkan atau Allah memerintahkan kita berpakaian. Tetapi jangan cuma itu maksud saya. Ada hal-hal yang jauh lebih substantif, yang lebih penting, yang harus diikutkan dalam setiap perubahan itu adalah perubahan hati. Gimana caranya kita berubah itu? Motif awal kita itu bukan karena orang lain. Ya, karena ada kan orang yang pengen jadi baik itu karena pengen ndang oleh jodoh misalnya gitu. Kok mas-mas ning masjid itu ganteng-ganteng sih gitu. Wis aku tak rajin ning masjid nih bagi yang ahwat misalnya gitu. Wah, pakai baju syar'i, wah tuku sing larang-larang neng online shop ning Shopee. Aduh nyebut merek saya ini. Sekadung. Ya. Tapi itu mikirnya itu begitu dulu, ya, ada sesuatu yang ingin didapat ketika dia berubah. Atau ingin ya saiki kok lagi musim apa jenenge ahwat-ahwat berhijab syar'i follower-e wakeh gitu ya. Karena sering nongol di Instagram misalnya gitu. Sehingga dia bercita-cita ya, menggunakan pakaian syar'i adalah supaya followernya banyak. Yang kayak begini-begini ini masih belum hijrah hatinya. Jadi fisiknya difokusi duluan, hatinya belum. Nah, yang kayak gini-gini ini biasanya nggak langgeng. Biasanya. Karena nggak ikhlas ya, nggak bersih hatinya. Biasanya kalau dia berharap follower, ternyata followernya nggak nambah banyak, akhirnya dia berhenti. Ya, kok followerku cek 10 aja nggak nambah-nambah. Nemen ya kalau 10 ya. Ya, padahal mbahnya udah dipaksa. Ya, Mbah Kakung, Mbah Putri suruh follow. Ya. Bapaknya, ibunya suruh follow. Adiknya, kakaknya suruh follow. Is 6. Ya. Ya, siapa lagi? Sepupu, ya. Pupu kanan, pupu kiri semua disuruh nih. Ya. Itu. Jadi semua udah dipaksa ternyata cuma 10 mau. Nah, akhirnya dia shock ya. Akhirnya tidak lagi berhijab syar'i. Nah, yang kayak begini-begini ini masalahnya masalah hati. Apakah nggak ada dulu di zaman Nabi yang seperti itu? Kasus seperti itu ada. Dulu itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Yastrib dulu namanya. Itu ada seorang sahabiah yang sangat cantik namanya Ummu Qais. Ya. Ummu Qais. Kemudian ada laki-laki yang naksir berat sama dia. Wis pokoknya sewangar gitu, ngefans berat pokoknya. Follower ekstrim pokoknya begitu ya. Sehingga ketika Ummu Qais ini hijrah, si laki-laki ini ikut-ikutan hijrah. Tapi hijrahnya bela-bela ini bukan karena taat pada Allah dan Rasul, ya bukan. Tapi karena ingin mendapatkan Ummu Qais. Engko nek Ummu Qais hijrah, aku gak hijrah ditekong piye? Gitu mikirnya. Ya. Gitu. Nah, akhirnya dia berhijrah. Sampai Nabi mengatakan, ya, dalam hadis itu diriwayatkan Umar bin Khattab kalau nggak salah. Ya. Nabi itu mengatakan, yang hadisnya populer sekali ya, potongannya itu innamal a'malu binniyat. Ya, jadi sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Itu ada lanjutannya yang lengkap ya. Bahwa sesungguhnya orang yang berhijrah ya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia berhijrah karena seseorang ya, karena ingin menikahi seorang wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak akan mendapatkan dari Allah dan Rasulnya. Makanya kalau orang jadi baik, tapi niatnya karena ingin duniawi, ya harta, jabatan, pasangan, wis gitu-gitulah ya. Maka dia akan dapetin itu bisa jadi, tapi dia nggak dapetin hadiahnya dari Allah. Ya, seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, berhijrah itu ternyata membutuhkan hati yang bersih. Nah, jangan dikira juga ketika orang sudah berhijrah, kemudian dia pasti aman ya. Sudah dia dari sejak awal niatnya udah lurus. Kemudian dia sampai seterusnya dia berarti sudah aman. Belum tentu. Orang itu membersihkan hati, terutama niat,
Itu bukan hanya di depan saja Bapak Ibu sekalian. Tapi hati itu harus dijaga dari sejak awal sebelum melakukan. Kemudian pada saat dia sedang melakukan amal itu. Kemudian setelah amal itu dilakukan, itu terus harus dijaga. Ya, sampai meninggal dunia. Orang beramal soleh, di awal dia niatnya udah bagus. Dia ingin mendapatkan pahala hanya dari Allah saja. Bagus kan itu sudah? Ya kan? Kemudian ternyata dia beramal, dia masih bisa menjaga nih. Ibaratnya kalau dia sholat, ya, dia sholat itu dalam kondisi sebelum dia sholat, dia sudah meluruskan niat. Pada saat dia sholat, aman masih. Dia sampai selesai sholat, dia bisa menjaga niatnya, tidak melenceng kemana-mana. Tapi setelah dia sholat selesai, misalnya ini sholat tahajud udah selesai, dia sudah beberapa hari nyobain sholat tahajud. Nanti sholat tahajud udah selesai, siangnya, sorenya, ternyata dia cerita-cerita sama teman-temannya. Masya Allah Bapak Ibu, Masya Allah, ternyata saat tahajudku, hatiku malah, ya Allah rasanya ku enak. Tenan loh Bu, cobaan tak tahajud, kayak aku loh. Aku itu mbiyen juga tahu tahajud. Saiki aku tahajud loh Bapak Ibu. Wis terwito kabeh. Kuwandani tahajud. Padahal lagi rong dino tahajud. Itu. Jadi sebelum tahajud tuh hatinya bersih, pada saat tahajud aman, setelah tahajud gak aman. Buyar. Ya, pahala wis dicuwatet karo malaikat stipoi kabeh. Ya. Rasido diomong-omong. Makanya amal itu ketika sudah dilakukan nggak boleh disebut-sebut. Ya. Maka yang terbaik amal itu disembunyikan. Orang tuh kalau soleh-solehnya disembunyiin aja. Nggak usah disebut-sebut. Kecuali memang amal-amal itu ya gimana-gimana memang ketahuan orang. Ya kayak sholat berjamaah nggak mungkin aku sholat berjamaah pas semua wis bubar ya gak jamaah jenenge. Gitu. Ya. Tapi kalau amal-amal bisa disembunyikan, disembunyikanlah. Berinfak itu sembunyiin aja. Ya, apakah nggak boleh berinfak terang-terangan? Boleh, asalkan dipastikan kita ini siap, ya, dengan tantangannya ketika sudah berinfak. Ya, itu. Kayak ada video yang viral tuh, orang berinfak, ya. Bapak A gitu ya, berinfak 500.000. Wah, metenteng ya. Bapak B berinfak 200.000. Gitu. Bapak C berinfak 1 juta. Jamaah begitu. Habis itu ada yang ngerasa nih, infak kok disebut-sebut jenengi. Ya. Infak itu sembunyi. Hamba Allah berinfak 1 juta. Nah, ini saya ini. Disebutnya hamba Allah tapi nyebut-nyebut. Nah, ini saya ini. Percuma lele ya, buyar ya. Jadi kalau amal itu disebut-sebut ya sama saja ya. Dia nggak akan dicatat oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, beramal itu yang terbaik adalah ya disembunyikan. Ya. Nah, orang yang selalu ikhlas menjaga ketika dia tunduk kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia memurnikan seluruh aktivitasnya kepada Allah, ya, dia nggak punya tendensi lain, nggak punya modus lain ketika dia beribadah, ketika dia taat kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini yang kebal dari godaan iblis, godaan syaitan. Makanya ketika dulu ya iblis itu diusir, ya, itu apa yang dilakukan iblis? Iblis itu minta kepada Allah agar diberi ditangguhkan waktunya supaya iblis itu bisa menggoda manusia sampai hari kiamat. Ya, di dalam surat Shad ayat 79 sampai 83, iblis berkata begini, "Ya Robku, beri tangguhlah aku sampai mereka dibangkitkan." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang beri tangguh sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Kemudian iblis menjawab, "Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya." Jadi iblis itu kerjaannya dari dulu sampai nanti hari kiamat itu menyesatkan manusia.
Dan itu bisa terjadi, kita disesatkan oleh iblis. Kecuali satu tipe orang saja. Ya, di situ iblis sendiri mengatakan, kecuali hamba-hambamu yang selalu memurnikan hatinya, selalu mengikhlaskan hatinya, selalu membersihkan hatinya. Ya, yaitu disebut orang-orang yang mukhlis di antara mereka. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Ikhlas itu adalah selalu memurnikan ketaatan kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Ya. Nah, makanya orang yang ikhlas kayak gitu gak bisa digoda sama setan, sama iblis. Gak bisa. Karena dia gak butuh tendensi apapun di dunia ini. Ketika dia melakukan ketaatan, mau dipuji orang, mau gak dipuji, dia akan tetap melakukan itu. Dia gak peduli orang lain. Nah, kita ini kan kadang beramal itu seringkali kalau orang tidak tahu itu aman. Tapi kalau ada orang tahu kemudian memuji kita, itu biasanya malah membuat kita ya terganggu keikhlasan kita. Kadangkala malah ketika kita diremehkan, itu malah kadangkala kita bisa bertahan. Walah opo sok-sokan apa jenenge sok-sok soleh gitu. Itu kadang kita masih, ya Allah sabar ya Allah, masih gitu. Tapi kalau jadi puji, Masya Allah sekarang ya bacaan Qur'annya Masya Allah, rasanya hatiku adem gitu, langsung biar. Ya. Atau misalnya kalau yang ibu-ibu dipuji cantik sama temennya, wes kelepek-kelepek pokoknya. Ya. Nah, makanya Nabi SAW itu pernah memarahi sahabat yang sukanya muji-muji begitu. Ya, makanya kita ini punya tanggung jawab untuk menjaga keikhlasan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Jangan suka ngobrol pujian. Iya, hati-hati kalau suka ngobrol pujian. Nabi itu pernah marah. Nabi itu marah kemudian mengatakan bahwa lemparkan saja tanah atau pasir itu ke wajahnya orang yang suka muji kamu. Ya, maksudnya bukan beneran suruh ngelempar begitu, Bapak Ibu sekalian. Karena enggak pernah ada dalam sejarah kemudian sahabat sukanya ngelemparin pasir yang dini go pasir. Enggak. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa betapa kerasnya ya statement Nabi itu supaya kita itu jangan suka ngerusak keikhlasannya orang. Dengan pujian-pujian yang kita sampaikan kepadanya. Ya. Jadi kalau ada saudara kita, ya, orang-orang sekitar kita yang dia solih, dia melakukan amal-amal itu banyak, maka kita harus menjaganya dengan cara jangan memuji di depan dia. Ya, kalau memuji di belakang dia silahkan, tapi kalau di depan dia jangan. Apalagi sukanya dikomeni di IG, ya posting apa itu dikomeni, ya. Wih, koncoku saiki wis soleh saiki rek, gitu ya. Waduh. Ya. Makanya kalau komen itu di IG, ya. Komen itu harusnya kalau kita peduli sama dia, didoakan. Semoga barokah, ya barokallah. Ya, semoga barokah, semoga istiqomah. Itu yang benar. Bahkan anak-anak ini kalau bisa, kalau melakukan kebaikan, itu jangan dibiasakan dipuji. Tapi dibiasakan didoakan. Sehingga apa? Ediknya, ketergantungannya kepada kita dengan doa. Ya, karena para sahabat itu kalau datang kepada Nabi yang diminta itu doa. Wahai Nabi, doakan aku supaya aku bla bla bla. Gitu. Karena dari sejak kecil Nabi mendidik mereka itu nggak pernah dipuji-puji kayak gitu. Nabi mendidik para sahabat yang kecil-kecil itu dia apa? Didoakan. Ya, didoakan. Pernah satu ketika begini. Ada seorang sahabat, ini sudah remaja. Nabi itu ketika melewati satu jalanan di kota Madinah itu, ada 3 orang remaja, ya remaja itu sekitar 15-an tahun, anak-anak SMP lah gitu ya. Mereka itu pada saat itu sedang nongkrong di pinggir jalan. Kemudian Nabi itu lewat. Pada saat Nabi mau lewat, kebetulan itu pas azan. Nah, anak-anak ini
adalah mereka-mereka yang sebetulnya belum masuk Islam, belum betul-betul ya beriman lah begitu. Sehingga dia itu kepada Nabi itu masih benci banget, nggak suka, karena dia belum beriman. Pada saat adzan berkumandang, 3 anak ini menirukan adzan tapi sambil diolok-olok, maksudnya suaranya dijelek-jelekin lah begitu ya. Sampai kemudian ada 1 anak yang memang suaranya emang udah bagus. Sehingga ketika dia ngolokin itu suaranya memang bagus. Sehingga Nabi itu, loh, kok suaranya apik gitu ya. Nah, pada saat itu Nabi memanggil salah satu dari anak ini. Ya. Kemudian anak ini dipanggil, ya. Caranya manggil itu begini Nabi. Siapa di antara kalian bertiga yang suaranya paling tinggi tadi saya dengerin? Kemudian teman-temannya pada nunjuk salah satu. Dia gitu ya. Nah, kemudian si anak ini diajak ngobrol Nabi. Tapi yang 2 ini karena dia sama-sama nggak suka ya. Yang 2 ini kemudian pergi. Tinggal 1 anak ini saja. Kemudian si remaja ini, si anak muda ini, sama Nabi diminta untuk mengulang adzannya di depan Nabi. Tapi sambil diajari urutannya dengan benar. Loh, anak ini manut, padahal dia nggak suka sama Nabi. Benci sama Nabi. Akhirnya dia manut itu, dia adzan. Ternyata adzannya bagus memang. Tapi Nabi nggak langsung muji, nggak. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi mengusap kepalanya, kemudian turun ke kepalanya sampai ke dadanya, kemudian didoakan barakallahu fik. Ya. Kemudian anak ini, yang remaja ini, gara-gara didoakan Nabi itu. Ya, dalam hadis itu dia mengatakan, demi Allah, dulu Nabi ini adalah orang yang paling aku benci. Sejak beliau melakukan itu, dia menjadi orang yang paling aku cintai. Ya, luar biasa. Hanya gara-gara didoakan. Ada beberapa hal yang dilakukan Nabi itu yang kemudian luar biasa. Ini saya lanjutkan. Ketika Nabi mendoakan itu, kemudian dia tumbuh rasa cintanya kepada Nabi. Kemudian dia berkata, wahai Nabi, kalau begitu bolehkah aku menjadi muadzin di Mekah? Ya. Kemudian Nabi mengatakan, katakan kepada si Fulan itu, si Fulan itu orang yang jaga di sana, katakan bahwa aku yang menyuruh kamu untuk menjadi muadzin di sana. Akhirnya dia menjadi muadzin di Mekah. Bapak Ibu sekalian, ada dari hadis ini kemudian menjadi rumus kita dalam mentreatment anak-anak muda supaya mereka menjadi anak muda yang soleh. Yang pertama yang dilakukan Nabi adalah memberikan apresiasi terhadap kelebihan atau potensi yang dimiliki anak muda itu. Ya kan? Dia bisa suaranya bisa bagus. Tapi kemudian suara yang bagus itu membuat Nabi jadi fokus itu, tidak sama yang lainnya. Maksudnya, ya dia memang awalnya benci, nggak suka, dan sebagainya. Itu nggak dilihat dulu. Kita seringkali mentreatment anak muda, kalau dia punya perilaku buruk, yang dilihat tuh buruknya terus, kebaikannya nggak pernah dilihat. Ya, sehingga sidik-sidik salah. Ya, anak-anak mudanya jadi nggak betah nih ngomah. Gara-gara sukanya disalah-salahin terus. Ya, potensi positif yang nggak pernah dilihat. Ya, itu. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian, apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengajarkan kebaikan itu. Ya, ada diajari. Kemudian Nabi mengapresiasi dengan doa. Tapi caranya Nabi unik. Nabi melakukan sentuhan fisik. Makanya orang tua ke anak, ya, teman kepada teman yang lainnya, kalau ingin mendakwahi, itu adalah dengan sentuhan fisik kalau perlu. Ya. Jadi misalnya saya kalau kedatangan tamu, ngobrol-ngobrol, dia konsultasi, dia butuh dikuatkan gitu ya. Nanti kalau pulang itu sambil pakai sendal, saya tepuk pundaknya. Sentuhan fisik, sepele, tapi sambil didoakan. Yes, hati-hati ning dalan yo. Yes, muga-muga istiqomah. Terus itu dampaknya luar biasa. Itu diajari Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kadang kala sama anak sendiri kalau sudah remaja sudah jarang kita melakukan sentuhan fisik.
Padahal itu dampaknya luar biasa. Bahkan Nabi mendoakan itu langsung di dadanya. Ya. Kemudian apalagi yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi adalah memberikan wadah dari potensi yang dia miliki. Kita itu kalau punya anak muda di sini, masjid pemuda. Nanti kalau ada anak-anak muda di sini, yang kita fokusi potensi positifnya apa? Lalu buatkan wadah untuk dia bisa melakukan atau dia bisa mengimplementasikan itu. Dia bisa mencurahkan itu, kontribusi soal itu. Ya. Ada di mana di Patriot itu anak muda kerjaannya bersihin AC. Ketika datang ke Patriot, dia bilang, saya ini bisanya cuma bersihin AC. Saya bisa berguna apa di sini? Wah, kalau gitu kamu bersihin AC gratis masjid-masjid mau? Mau. Saya buatkan programnya. Wah, kita bikin posternya, kita bikinin postingannya dengan bagus. Kemudian dia merasa dirinya jadi bermanfaat di situ. Ya. Nah, kadang orang itu mau berkontribusi nggak ngerti, karena kitanya memang nggak bisa membaca potensi dia. Tapi Nabi mengajarkan kita agar dia bisa membaca potensi setiap anak muda itu agar bisa diberi wadah. Ya, tapi sekarang kita kembali lagi. Ini masalah hati. Ternyata hati itu bisa dibolak-balik. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk berdoa supaya hati kita itu tetap dalam ketaatan. Doa yang sangat populer apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, kalau banyak jamak maka sabit qulubana ala dinik. Kemudian dalam doa yang dalam Al-Qur'an ada juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya jangan biarkan hati kami ini tersesat setelah Engkau beri hidayah, setelah Engkau beri petunjuk. Ya, itu luar biasa doa itu. Ya, karena kita ini tidak ada yang bisa menjamin kita ini bisa soleh terus sampai akhir hayat. Nggak ada yang bisa jamin. Makanya doa-doa seperti itu tuh pentingnya luar biasa. Ya, pernah suatu ketika ya ada seorang ulama. Ini ulama tersohor. Saya pernah baca bukunya Ustadz Marmita. Ya, bukunya Ustadz Marmita itu judulnya Letter to Allah. Ya, itu ada membahas tentang doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Kata beliau, dulu ada seorang ulama yang sangat terkenal mampu membantah pemikiran orang-orang ateis. Orang-orang ateis, orang-orang komunis. Ya. Yang mana mereka beranggapan bahwa Tuhan itu nggak ada. Ini ulama ini hebat sekali. Kitabnya pada saat itu sangat langka karena nggak ada ulama yang kemudian menulis secara spesifik dibantahkan pada orang-orang ateis. Sehingga banyak yang mereka tahu ini ulama hebat sekali. Siapa yang menyangka ulama yang luar biasa itu kemudian di akhir hayatnya justru ditutup dalam kondisi dia sendiri yang ateis. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini kelasnya ulama loh. Bukan orang-orang ilmu ecek-ecek seperti kita. Ya. Ini kelasnya ulama. Sukanya debat sama orang ateis sampai bikin orang ateis itu nggak berkutik dengan ilmu yang beliau miliki. Siapa yang pernah menyangka orang seperti ini justru malah jadi ateis, wis gak sholat lagi dan seterusnya. Naudzubillah. Makanya penting bagi kita untuk mendoakan diri kita sendiri agar hati kita itu tetap berada di dalam jalan yang benar. Ya, salah satunya dengan doa-doa yang tadi disampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Ada satu kisah ya. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Ya, beliau duduk-duduk di Masjid Nabawi ketika itu. Ya. Ketika beliau duduk-duduk bersama sahabat yang lain, kemudian Nabi mengatakan sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki ahli surga. Tiba-tiba begitu. Ya, ada yang pernah tahu nih? Ya kan? Laki-laki ahli surga.
Nah, seketika kemudian laki-laki itu lewat dan membuat dia, para sahabat kemudian, wah, kok iso gitu. Laki-laki ini kayak biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian besoknya terulang kayak gitu lagi. Nabi mengatakan sebentar lagi akan lewat lagi lelaki ahli surga. Dan kemudian lewat sampai 3 kali. Ya. Nah, salah satu sahabat ini luar biasa. Kalau sudah Nabi ngasih clue kayak gitu, sahabat itu pasti kepo, pasti cari tahu kenapa laki-laki ini disebut ahli surga oleh Nabi. Karena kalau Nabi sudah mengatakan begitu tuh udah jaminan lah begitu. Ya. Nah, ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Anaknya sahabat yang mulia Amr bin As. Orang paling cerdas ya di masa para sahabat. Abdullah ini anaknya itu kepo, pengen tahu betul nih laki-laki ini sebenarnya gimana sih sehingga dia pura-pura punya masalah di rumah sehingga dia harus nginep di rumahnya. Nah, oleh itu tadi, si laki-laki tadi. Dia pura-pura ada masalah di rumah dan dia bisa nginep di situ. Dia minta izin. Ini kebetulan laki-laki belum menikah ya. Kalau sudah menikah kan private ya di rumahnya. Tapi kemudian Abdullah ini memata-matai secara positif. Pengen tahu sih. Sebenarnya amal yang seperti apa yang dia lakukan dan saya belum lakukan. Dan ternyata selama 3 hari itu nggak ada yang spesial. Sampai Abdullah bin Amr bin As itu pulang dalam kondisi ternyata gak ada yang spesial gitu. Sampai kemudian dipanggil sama si orang ini, laki-laki ini. Enggak, sebenarnya maksudmu kesini tuh ngapain sih? Gitu. Akhirnya Abdullah buka kartu nih. Ini jujur aja. Nabi itu sampai mengatakan engkau itu laki-laki ahli surga. Saya tuh penasaran apa yang belum saya lakukan dari apa yang sudah yang Anda lakukan. Saya pengen tahu yang membuat Anda menjadi ahli surga itu apa. Orang ini juga menjawabnya juga agak-agak bingung ya. Apa ya? Nggak ada yang spesial memang. Kata orang ini apa? Sebenarnya nggak ada yang spesial dari amal-amalku. Yang aku lakukan itu hanya sebelum aku tidur malam hari. Aku itu ridho, memberi maaf kepada siapapun orang yang seharian itu bertemu denganku. Ya, yang punya salah, yang menzolimi, yang apa, semua dimaafin semuanya. Jadi nggak nyimpen dendam, nggak nyimpen dongkol, nggak nyimpen perasaan iri, dengki dan sebagainya, nggak ada. Ya, nah, yang kayak begitu itu ciri ahli surga. Kan kita ini nggak gampang kayak gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Tonggo sebelah mari diteri panganan sesuke gak nyopoe kene wis wingi diteri panganan saiki sopo gak gitu. Ya. Atau yang dulu pernah punya teman dekat kemudian sekarang udah nggak pernah silaturahim lagi wis ngeruasan ini masalah pokoknya. Biar tahu diutangi mari ngono dilunasi wis PPN wis gak usah gitu. Saiki wis gak tahu nyopo maneh, gak tahu iki, gak tahu itu gitu. Kita ini susah setiap hari kayak gitu. Ya. Nah, karena sulitnya kita itu menjaga hati ini tadi. Makanya penting bagi kita kemudian belajar. Setiap hari itu wis hal-hal yang gak ngenain di hati itu. Ya, yang kadang itu gak kita sadari, itu muncul, terbesit. Ya, dalam hati kita. Kadang kita itu makan bareng gitu aja. Kebetulan kita dapat nasi yang lauknya nggak enak aja, wis gak enak rasanya wis. Ya kan? Ini berarti nggak ridho. Nah, yang kayak begitu-begitu ini, laki-laki ini nggak pernah punya perasaan kayak gitu. Oleh iki ya alhamdulillah, oleh iku ya alhamdulillah. Los pokoknya. Gak rewel. Ya, begitu. Nah, terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, ini sampai jam berapa sih kita? Bapak, sampai jam berapa ini? Wah, tanya jawab aja ya di sini ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, Nabi SAW itu memberikan clue kepada kita bahwa orang itu kalau dia beramal soleh, maka kebaikan dia akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Dalam sebuah hadis seperti ini.
ketika seseorang itu berniat berbuat buruk, maka belum dicatat oleh Allah. Ketika dia berbuat buruk, maka dicatat 1 perbuatan buruk. Ketika seseorang berniat berbuat baik, belum berbuat nih, baru niat saja, maka dicatat 1. Ketika dia berbuat, maka amalnya itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Oke, pernahkah kita terbesit pertanyaan, amal yang seperti apa yang dilipat gandakan 10 dan yang seperti apa yang dilipat gandakan 700? Kok range-nya sebanyak itu? Ya. Nah, para ulama mengatakan yang membuat amal seseorang itu kemudian dilipat gandakan sedikit sama dilipat gandakan banyak, itu ternyata dilihat dari tingkat keikhlasannya ketika dia beramal. Ya. Semakin baik amalnya, semakin ikhlas hatinya, semakin bersih hatinya ketika beramal, maka dia dilipat gandakan paling banyak, 700 kali. Tetapi ketika keikhlasannya mepet-mepet, inilah sedikit banget, maka dia dilipat gandakan sebagaimana kadarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya ya dalam hadis ini maknanya hikmahnya sangat luar biasa banyak. Yang pertama, bahwa rahmat Allah itu luar biasa. Kita itu berniat berbuat buruk sama Allah nggak dicatat. Niat berbuat buruk itu belum dicatat. Sampai kita melakukan baru dicatat. Dan dicatatnya 1 catatan. Ya, nggak dilipat gandakan. Tetapi ketika seseorang itu berniat berbuat baik, beramal soleh, maka baru niat saja itu sudah dicatat 1. Ketika dia melakukan, maka catatan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Tetapi harus ingat bahwa makna hadis ini bukan berarti wis nek ngono tak nuwiyat tok ae gak usah beramal, ya. Ya. Ya nek nuwiyat tok gak pernah beramal, ya ini juga ini nanti dibantah dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, amalnya dulu didulukan kan kata amal tuh. Kemudian baru niat. Artinya ini satu paket. Ya. Orang itu ketika dia berniat nggak sempat beramal tuh karena dia ada uzur syar'i misalnya, karena lupa misalnya, karena ketiduran misalnya. Oke, kalau kayak gitu. Tapi niat toh dan tidak berencana untuk melakukan, nah itu nggak dicatat, namanya nggak niat. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana sekarang pertanyaannya? Kita membersihkan hati itu. Karena ini kan poin utamanya kan di situ. Ketika hati itu kotor, maka gimana cara membersihkan hati? Salah satu cara kita membersihkan hati adalah dengan cara kita mengingat mati. Itu salah satu. Kalau kata A'agim gitu ya. A'agim itu sering menggunakan, ada buku beliau yang saya sampai sekarang masih saya simpen. Itu judulnya Zikrul Maut. Mengingat mati. Ya, mengingat mati itu kalau dalam hadis itu penghancur kenikmatan dunia. Kita ini kalau seringkali hati kita kotor itu penyebab utamanya biasanya karena cinta dunia. Ya. Tonggo sebelah duwe kulkas. Ya. Duwe kulkas sak montor gedene ya, gawede. Mbok diisi opo ae. Ya. Omahe didandani, sembarang kali. Padahal kerjaane lho mek ngono tok. Nah, ini. Masalah donya Bapak Ibu sekalian. Jadi masalah harta itu ternyata bisa menyebabkan orang tuh hatinya sakit. Ya. Misalnya ada kok sebelah misalnya ada ya orang itu kan kadang karena harta ya, karena jabatan ya. Jabatan itu kok durung apa-apa kok wis moro-moro munggah jabatan jadi manajer. Wah, ini curiga. Wah, ini hanya karena kita nggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini penyebab penyakit hati. Ya, jadi cinta dunia. Caranya menghancurkan apa? Mengingat mati. Oh, wis mati ku, Bapak Ibu sekalian. Wis hal-hal yang duniawi itu semua nggak penting semuanya. Hilang apa? Buyar. Nggak akan kita bawa. Karena orang itu kalau sudah mati yang dibawa cuma 3. Ya. Apa?
sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, sama doa anak yang soleh. Jadi sedekah jariah. Jadi harta yang banyak itu kalau nggak membuat dia sedekah lebih banyak dari kita, nggak usah iri. Tapi kalau dia sedekahnya lebih banyak dari kita, baru boleh iri. Ya. Jadi santai saja. Kita itu kalau sudah paham, sudah hati kita udah bersih, cara pandang kita terhadap orang lain itu berbeda. Ya, yang kita cek itu adalah apapun dia diberi karunia oleh Allah, dia tambah soleh enggak? Kalau nggak tambah soleh, santai aja lah kita. Ya, mau rumahnya segede istana, mau mobilnya berapa ya, terserah. Bikin dia tambah soleh enggak? Kalau enggak, santai aja kita. Tapi kalau dia tambah soleh, baru khawatir kita. Karena kita diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ketaatan pada Allah. Jadi jangan sampai kalah kita. Makanya dulu para sahabat itu, ketika melihat para sahabat yang lain itu punya rezeki lebih banyak, mereka diberi kekayaan oleh Allah, yang miskin-miskin tuh khawatir. Yang dikhawatiri bukan banyaknya duit, saldo tabungan, bukan. Yang dikhawatir adalah mereka bisa berinfak lebih banyak dari kami. Lalu bagaimana nasib kami yang miskin? Kami nggak bisa berinfak lebih banyak dari mereka dong. Gitu. Coba, keirian mereka itu bukan karena jumlah hartanya, tetapi mereka ingin mendapatkan pahala sebagaimana akses pahala mereka ketika mereka berinfak. Jadi dipikiri infaknya, bukan dipikiri duit yang disimpannya, enggak. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita sudah mulai ya cinta dunia, maka cara kita terbaik adalah mengingat mati. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadikan urusan akhirat itu kalau ibaratnya seperti kita membawa barang itu, taruh dia di atas. Kita apa itu? Kita sunggi, ya. Kita sunggi begini. Sunggi ini di kepala, kemudian kita pegang. Kemudian dunia itu kita cengkewing begini. Nah, kita cengkewing itu kan gini. Kalau akhirat ini, urusan akhirat ini agak oleng, ya, maka yang dicengkewing ini diucal nih, ya. Kemudian dua-duanya tangannya megang urusan akhirat. Ini yang benar. Ya. Jangan kebalikan. Kalau sekarang banyak orang ya urusan akhirat tuh dicengkewing, urusan dunia disunggi begini. Ya. Makanya kalau ada apa-apa sama urusan dunianya goyah misalnya, waduh, iki wayahe akeh orderan iki, salate cengkewing uncale. Wis engko ae gampang salate. Ya. Gitu. Ya. Nanti ada urusan apa walimahan gitu, sholatnya gampang kok. Si penting lah iki, urusan dunia dulu. Ya. Jadi akhiratnya malah cengkewing. Nah, ini nggak benar Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita kacamata kita dalam melihat sesuatu itu sudah dengan hati yang bersih, maka akan berbeda dengan orang-orang di luar sana. Mereka memuji-muji orang yang punya jabatan tinggi, kita nggak punya urusan sama itu. Kalau jabatan yang tinggi itu dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak kesolehan yang dia bisa ciptakan, yang dia bisa lakukan, semakin banyak manfaat kebaikan yang bisa dia lakukan, maka boleh kita iri. Tapi kalau enggak, santai. Ya, enggak ada urusan kita. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Monggo ada sesi tanya jawab atau tidak ini Pak? Biasanya gimana? Tidak ada. Baik. Kalau gitu kita tutup dengan berdoa bersama ya. Boleh ya? Boleh. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami.
Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kumpulkanlah kami semua dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, meskipun kami sering mengulang-ulang maksiat ya Allah, meskipun kami sering melakukan kesalahan, meskipun kami sering kali ya Allah melakukan hal-hal yang Kau benci ya Allah, tapi malam hari ini ya Allah kami bertaubat kepadamu sekali lagi ya Allah, maka terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, muliakan orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mereka telah berkorban banyak sekali bagi kami ya Allah. Maka kesolehan kami ini ya Allah membuat mereka terangkat derajatnya di sisi-Mu ya Allah. Tempatkanlah mereka kelak di surga-Mu yang tertinggi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Mereka lah yang mengajarkan setiap huruf satu persatu kepada kami ya Allah. Sampai hari ini kami kemudian bisa mempelajari ilmu yang Kau berikan pada kami ya Allah. Ya Allah, jasa mereka luar biasa ya Allah. Tapi kami dulu ketika kecil sering membuat mereka merasa bahwa kami anak yang nakal ya Allah. Kami tidak pernah berbakti kepada mereka, guru-guru kami ya Allah. Padahal mereka hari ini ya Allah, kami bisa mendapatkan rezeki dari-Mu karena mereka. Kami bisa mendapatkan jabatan dari pekerjaan kami karena mereka ya Allah. Kami bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan wawasan juga karena mereka. Ya Allah ya Rabbi, kumpulkanlah kami kemudian di dalam surga-Mu. Dan jangan sampai ya Allah, sedikit pun kami merasakan neraka-Mu ya Allah. Karena kami tidak akan pernah mampu ya Allah merasakan panasnya api neraka. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami keistiqomahan ya Allah, agar hati kami senantiasa bersih, agar kami selalu terjaga dari setiap perasaan ria. Ya Allah ya Rabbi, kumpulkanlah kami semuanya ya Allah dalam surga-Mu, sebagaimana yang Kau janjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majelis ya? Saya tutup kafaratul majelis. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur